Selamat datang ke dalam acara pelajaran Sekolah Sahabat. Di dalam pelajaran kali ini kita akan kembali membahas dan belajar bersama-sama dari pelajaran Sekolah Sahabat kita. Saat ini kita telah masuk di dalam sebuah judul yang bernama Hidup oleh Iman. Karena itu sebelum kita mulai, kami ingin mengundang Anda pemirsa di rumah untuk mengajak seluruh keluarga untuk datang berkumpul bersama-sama. Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama. Juga Anda bisa mengajak keluarga, sahabat, teman yang ada di sekitar lingkungan Anda untuk datang bersama-sama. Kita akan belajar dari firman Tuhan. Dan jangan lupa kita bawa Alkitab, Bang ya. Alkitab berada di juga dekat kita. Buku catatan yang ada di sekitar Anda, agar setiap firman yang kita dengar tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi bisa kita tulis, bisa kita bagikan kepada orang lain, terutama bisa kita ingat terus-menerus dan bisa kita pelajari kembali. Oke. Ayat inti kita saat ini terdapat di dalam sebuah buku, masih di buku Amsal, di Amsal 29. Jadi kami mengundang Anda untuk membuka Alkitab Anda di Amsal 29 ayat 25, Bang. Amsal 29 ayat 25, sebagaimana kita ketahui ini adalah ayat inti kita sepanjang satu minggu ini. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Amsal 29 ayat 25. Oke. Di sini keterangannya dikatakan bahwa ada banyak sekali suara-suara yang memanggil kita dari berbagai arah. Jadi seringkali di mana kita hidup sekarang, kita hidup di tempat di mana banyak orang memberikan saran sesuatu, saran yang lain kasihkan saran yang lain. Karena itu di ayat tadi dikatakan takut kepada orang akan mendatangkan jerat. Nah, seringkali ini menjadi suatu hal yang umum terjadi di lingkungan kita. Dimana kalau ada orang yang kelihatannya berkedudukan lebih tinggi, kelihatannya mungkin lebih hebat, seringkali kita mau dengar. Tapi kalau ada orang lain yang kebalikannya, seringkali kita menutup telinga kita dan kita berpikir, siapa kamu? Seperti itu. Jadi dikatakan, pertanyaannya adalah bagaimana orang-orang bisa mengetahui apa yang benar dan yang salah. Bagaimana kita bisa tahu yang benar dan yang salah? Tentu ada banyak sekali. Kalau orang di luar sana mereka punya pendapat yang berbeda-beda. Tapi tentu sebagai umat yang percaya, satu-satunya jawaban kita hanya terdapat di dalam Tuhan dan juga terdapat di dalam firman-Nya yang dituliskan dan diturunkan kepada kita. Itulah mengapa pelajaran kita kali ini berjudul Hidup oleh Iman. Itulah kenapa kita harus belajar untuk bergantung kepada Tuhan dan untuk menuruti perintah-Nya. Dan sisanya akan kita lakukan sebagaimana seharusnya. Jadi gimana nih, Bang? Kira-kira nih, Bang? Ya, sebenarnya dalam pelajaran kita sepanjang satu minggu ini, kita mungkin sering mendengar hidup oleh iman. Apa yang sebenarnya disebut dengan hidup oleh iman? Itulah sebabnya sebenarnya diajarkan dari hari ke hari kita diberikan penjelasan seperti apa perjalanan hidup oleh iman tersebut. Tentu hidup oleh iman itu tidak luput dari pelajaran yang kita ingat kemarin adalah hukum-hukumnya. Tuhan memberikan peraturan-peraturan di dalam kehidupan kita, dan sebagai buktinya kita adalah sebagai orang yang beriman, kita mengimani terhadap sesuatu yang tidak kita lihat, tetapi kita mempercayai bahwa hal tersebut yang diberikan adalah yang terbaik untuk kita. Tadi dibuka memang saat ini banyak juga hukum-hukum manusia. Di dalam sekolah kita ada hukum, mungkin peraturan-peraturan tentunya. Di dalam lingkungan bersosial ada peraturan-peraturan. Di dalam pekerjaan kita tentu ada peraturan-peraturan. Nah, tetapi di antara peraturan-peraturan tersebut, disinilah kita memerlukan hikmat, karena kebenaran yang terutama sebenarnya kebenaran berdasarkan firman Tuhan. Karena mungkin saat ini ada juga peraturan kantor, contohnya. Kamu harus masuk pada hari Sabat, itu peraturan kantor. Di hari di mana seharusnya kita beribadah kan? Nah ini kan, kebenaran mana yang harus kita ikutin? Di tengah itu, makanya kebenaran yang sebenarnya adalah yang perlu kita
ikuti untuk hidup oleh iman adalah kebenaran hukum Tuhan. Ya. Nah, makanya Dan yang banyak berikut contoh-contoh lainnya juga. yang berikutnya kembali diingatkan kepada kita diajak untuk kembali percaya dan mengikuti Tuhan Ya. sebagai prioritas utama kita. Ya. Tentu di dalam kehidupan kita ada peraturan yang harus kita jalani. Ya. Ada syarat-syarat sebagai anggota masyarakat. Kalau Anda ingin menjadi contohnya karyawan di sebuah perusahaan tadi, ada peraturan yang harus diikuti. Hal ini sama seperti kejadian pada saat Petrus dan Yohanes saat mereka dipanggil ke sinagog dan diminta untuk berhenti melakukan mengajarkan orang tentang Yesus Kristus. Atau mungkin kisah yang lain seperti Daniel, dia diminta untuk jangan lagi berdoa kepada Tuhan yang dia sembah. Ya kan? Ada peraturan-peraturan yang dibuat yang memang banyak peraturan yang sangat baik tentunya. Tapi kadangkala di saat peraturan itu bersinggungan dengan apa yang kita percayai, kita harus menempatkan prioritas kita Tuhan sebagai yang paling utama. Tetapi memang yang menjadi harus penekanan kepada kita sebagai umat-umat Tuhan yang menunjukkan orang yang beriman, ya, kita bukan hanya sekedar sebagai contoh tadi ada peraturan tersebut menjadi sebuah hanya patokan kita mau menuruti tanpa melakukan suatu hal yang menghasilkan timbal kebaikan. Baik ya, contoh misalnya, ya, ada di dalam suatu peraturan di tempat kerja tadi. Contoh harus masuk bekerja pada hari ke-7. Ya, banyak orang saat ini, saya nggak bisa karena saya mengikuti hukum Tuhan. Tentu itu baik, tapi di dalam pekerjaannya dia nggak memberikan suatu hasil yang maksimum. Masuk kerja aja mungkin telat. Iya, masuk kerja telat atau tidak menunjukkan suatu prestasi yang baik, hasil yang baik ataupun karakter yang baik. Ya, jadi kalau misalnya contoh, Pak, saya nggak bisa bekerja pada hari Sabtu karena saya harus beribadah. Tapi dia harus tunjukkan, tapi saya yakinkan Pak, semua pekerjaan-pekerjaan ini akan saya lakukan dengan baik sebelum jatuh pada hari tersebut. Dan saya mungkin bisa masuk ke hari yang lainnya untuk bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan saya yang terbaik. Ya. Contoh yang di sekolah juga, Pak, saya nggak bisa masuk hari ini karena nggak bisa untuk beribadah. Tapi nilainya jelek. Ya, datang sekolah terlambat, ya, atau bandel. Ini sebenarnya memalukan sama Tuhan gitu. Kalau dia bilang saya nggak bisa masuk, tapi dia menunjukkan nilai yang berprestasi, orang tersebut akan tertarik. Wah, Tuhannya yang disembah adalah Tuhan yang menunjukkan karakter yang baik. Itu mana membawa orang gitu ya. Untuk ingin mengenalkan kebenaran Tuhan, bukan jadi mempermalukan. Nah, ini menjadi suatu catatan penting juga kepada setiap umat-umat Tuhan. Ya. Jadi sahabatku yang di rumah, itulah yang juga terjadi kepada Petrus, Yohanes saat mereka dipanggil. Betul. Itu yang terjadi kepada Daniel. Seringkali kita ngambil sepotong, saya harus pegang teguh nih. Papa, ayah, ibu saya minta saya untuk begini. Betul. Sehingga tapi nggak ada hasilnya. Atau nggak menunjukkan hidup oleh iman yang sesungguhnya. Tidak hidup oleh iman yang sesungguhnya. Di saat pada waktu awal Daniel serta sahabat-sahabatnya mereka berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan makanan santapan-santapan raja. Tapi mereka katakan, coba lihat hasilnya dalam 7 hari. Kalau memang perawakan kami lebih baik, bentuknya lebih pintar daripada yang lain, bentuknya badannya juga lebih bagus. Lihat, kalau memang berhasil kita lakukan terus. Tapi kalau enggak, terserah kamu mau lakukan apa. Jadi di saat kita hidup oleh iman, kita bukan hanya sekedar mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku, tapi harus menyeluruh gitu. Di saat kita setia di dalam perkara kecil juga, jadi bukan hanya sekedar peraturan-peraturan tertentu. Sahabatku, yang saat ini ditunggu oleh dunia adalah manusia-manusia yang tidak bisa diperjualbelikan, manusia-manusia yang setia dalam setiap tugas-tugasnya. Dimanapun kita berada, dunia saat ini sedang menunggu kita, mereka ingin lihat seperti apa sih umat Tuhan yang sungguh-sungguh hidup oleh iman. Mereka sedang menunggu kita pada saat ini. Oke, selanjutnya Bang. Yesus menyampaikan ini juga kepada kita, ya. Yesus memberikan contoh juga kepada kita. Ia berkata,
carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kemudian semua yang kita butuhkan akan diberikan. Ya, itu semuanya terdapat dalam Matius 6 ayat 33. Kita harus menjadikan kepercayaan yang mengikut Tuhan sebagai prioritas pertama kita. Jika tidak, kita akan menjadikan yang lain itu prioritas. Ya, jadi sebenarnya hanya ada 2 prioritas. Prioritasnya adalah mengikuti apa yang Tuhan anjurkan melalui hukum-hukumnya tentunya. Di luar daripada itu adalah kita mengikuti rencana diri kita sendiri atau sebenarnya adalah usaha daripada setan itu sendiri. Itulah sebenarnya hidup ini, apa yang kita akan turuti hanya 2 jalan. Prioritas takut akan Tuhan atau keinginan diri yang didukung oleh daripada rencana-rencana setan. Kemudian di situ dikatakan, dan kita bisa belajar untuk mempercayai Tuhan hanya oleh menghidupkan kehidupan oleh iman. Perjalanan Kristen hanyalah itu saja, yaitu berjalan. Kita harus membuat pilihan-pilihan untuk melakukan hal-hal yang Tuhan telah perintahkan kepada kita agar dilakukan dan kemudian membiarkan konsekuensinya kepada Tuhan. Ya. Tentu setan juga tidak berhenti melalui agen-agennya, perpanjangan tangannya. Dalam kehidupan ini tentu banyak konsekuensi. Ya. Contoh banyak juga hal dalam kehidupan kita bisa melihat orang yang berusaha berdiri teguh untuk menjunjung kebenaran, kadang banyak yang nggak menyenangi, banyak konsekuensi. Justru Tapi difitnah begitu ya, difitnah atau dianiaya atau diusahakan dicelakakan, ya. Tapi yang kita harus mengerti, Tuhan itu melihat, ya. Makanya dikatakan konsekuensinya Tuhan mengetahui dan siap untuk bekerja sama bersama dengan kita. Jadi kita kembali diajak untuk melihat apa yang menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita. Ya. Sahabatku yang ada di rumah, mungkin Anda bisa tuliskan di dalam buku catatan Anda. Tanyakan, tuliskan apa yang menjadi prioritas hidup saya. Prioritas itu adalah seperti ini. Kalau dalam 24 waktu kehidupan saya, lebih banyak saya habiskan untuk apa? Bukan berarti kita tidak boleh bekerja, tidak boleh pergi ke sekolah dan belajar dan lain-lain. Tapi jangan lupa, di tempat kerja kita, prioritas kita seharusnya bukan hanya sekedar menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan kita. Tetapi prioritas kita biarlah prioritas yang sama juga yang Tuhan miliki di saat Dia melihat ke atas dunia ini. Dia melihat kepada setiap orang, kepada setiap jiwa. Biarlah itu pun menjadi prioritas kita. Kita minta Tuhan tolong berikan saya hati seperti hatimu, mata seperti matamu, sehingga prioritas kita di dalam hidup, mungkin Anda teman-teman yang masih sekolah atau yang saat ini sedang bekerja atau dimanapun tugas Anda di dalam masyarakat dan lingkungan Anda, biarlah prioritas kita, hal yang paling utama yang hendak kita lakukan bukanlah untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi marilah kita melihat apa yang dibutuhkan orang lain dan apa yang bisa kita lakukan kepada mereka. Ya. Oke, selanjutnya Bang. Selanjutnya, hukum-hukum Tuhan itu memiliki dasar mereka dalam kejujuran yang abadi. Ya, jadi sebenarnya inilah dasar-dasar hukum Tuhan, kejujuran yang abadi, dan sangat tersusun supaya mereka akan mempromosikan kebahagiaan orang-orang yang menurutinya. Ya, agama membawa manusia ke dalam hubungan pribadi dengan Tuhan, tetapi tidak menjadikan dia eksklusif. Karena prinsip-prinsip surga haruslah dihidupkan agar mereka boleh menolong dan memberkati orang-orang yang berada di sekitarnya atau memberkati umat manusia. Ya, dalam buku Son and Daughter of God halaman 267. Ya, jadi ini sebenarnya menarik, ya. Hukum-hukum itu memiliki suatu dasar sebenarnya untuk kebahagiaan setiap orang yang menurutinya, ya, bukannya menyusahkan. Makanya itu pelajaran kalau nggak salah di beberapa hari yang lalu, nggak ada yang sebenarnya membedakan orang Yahudi ini dengan orang lain. Kenapa sebenarnya mereka sepertinya merasa orang Diri lain mereka berbeda. Diri mereka terberkati. Pelajaran pada beberapa hari yang lalu menekankan karena mereka mengikuti hukum-hukum yang Tuhan berikan. Jadi sebenarnya setiap umat manusia yang mengikuti hukum-hukum tersebut akan memperoleh suatu
hidup yang diberkati. Ya, bukan artinya dalam kutip diberkati itu harus secara finansial, materi, tetapi Tuhan menjamin hukum-hukumnya akan membuat setiap umat manusia yang mengikutinya terberkati. Gak ada yang spesial katanya di antara umat orang-orang Israel Yahudi ini. Mereka pikir karena mereka adalah satu garis keturunan dari Abraham, ya kan? Mereka pikir wah berkat hidup yang kekal itu sudah pasti menjadi milik mereka. Dan sahabatku yang ada di rumah, sekarang pun banyak dari kita, terutama yang menjadi pengikut Kristus yang mengaku sebagai orang Kristen, kita pun seringkali punya pola pikir yang sama. Di saat kita sudah terdaftar di buku jemaat, sudah dibaptis, sudah mengakui Yesus sebagai juru selamat, seringkali kita menjadi eksklusif sehingga kita berpikir kalau saya sudah diselamatkan, jadi saya bebas lakukan apa saja yang saya mau. Dan seringkali kita menganggap orang lain lebih rendah karena mereka belum berada di tahap seperti kita. Apapun yang menjadi posisi kita pada saat ini, biarlah kembali kita merenungkan bahwa yang membedakan saya dengan orang yang di luar sana yang mungkin belum mengenal kebenaran adalah apakah kita menuruti perintah Tuhan atau tidak. Karena jikalau mereka mungkin saat ini mereka belum mengenal kebenaran, belum mengenal Tuhan yang kita sembah. Tapi kalau saja mereka melakukan perintah Tuhan, mereka akan dituntun kepada arah yang sama, kepada Tuhan yang sama yang sudah kita sembah. Amin. Oke, kita akan lanjut lagi selanjutnya. Di sini dikatakan bagaimana pentingnya agar kita tidak meninggalkan pelatihan yang Tuhan berikan untuk mengalahkan kejahatan yang ada di sekitar kita, dan kita kembali diajak untuk menjadi rekan sekerja bersama dengan Kristus. Di sekitar kita ada banyak sekali ide-ide yang salah, pendapat-pendapat yang sebenarnya tidak masuk akal, pelajaran-pelajaran yang tidak benar, atau bahkan sebuah perasaan yang tidak ditujukan dengan benar. Nah, ini akan membuat anak-anak Tuhan menjadi tidak penuh dengan kasih dan tidak berbahagia. Nah, jika hal ini terjadi dan terdapat di dalam kehidupan dari para orang tua, mereka akan memiliki sebuah pengaruh yang berlangsung ke generasi yang berikutnya dan generasi yang berikutnya. Jadi ini adalah sebuah amaran kepada para orang tua. Lalu dikatakan setiap anak-anak yang diizinkan untuk melakukan jalan mereka sendiri. Di zaman sekarang ini sangat biasa hal ini. Dibebaskan. Sekarang sudah sore, kamu udah pulang sekolah. Sekarang ya terserah kamu lah. Kamu mau main, mau ngapain, mau pergi kemana. Sering kali anak-anak dibebaskan untuk melakukan seperti itu. Dampaknya apa? Di sini dikatakan jika dibebaskan untuk memilih jalan mereka sendiri, pada akhirnya mereka akan cenderung untuk tidak memuliakan Tuhan dan membawa kemaluan dan aib kepada para orang tuanya. Dengan meninggalkan tugas-tugas mereka, apabila para orang tua juga memanjakan anak-anak mereka dalam cara yang salah, orang tua akan menutup mereka untuk memasuki pintu gerbang surga. Jadi ini satu hal kembali mengenai berjalan. Kita masih berada di topik berjalan di dalam iman. Sebuah perjalanan kerohanian adalah sebuah perjalanan yang tidak statis. Dan dalam perjalanan kita sadari atau tidak kita sadari, setiap hal yang kita lakukan, perbuatan kita akan berpengaruh kepada orang lain. Terutama tadi kita baca kepada anak-anak kita. Di saat apa yang kita kerjakan, itu akan menuntun mereka. Entah mereka akan menjadi anak-anak yang liar, yang nakal, yang sama sekali tidak memiliki kasih kepada orang lain. Mungkin saja mereka tidak akan merasakan kebahagiaan yang sejati yang daripada Tuhan. Jadi salah satu tipsnya tadi yang mungkin Anda bisa tuliskan juga di dalam buku catatan Anda adalah jangan izinkan anak Anda untuk melakukan kehendak mereka sendiri. Tentu ini dimulai dari masa kecil. Di saat mereka sudah besar, mereka sudah punya pemikiran yang lebih luas. Mereka harusnya sudah bisa memilih.
Tapi kalau kita sudah biasakan itu dari sejak kecil, di saat mereka besar pun mereka akan lakukan apa yang menyenangkan menurut mereka. Mungkin pertanyaannya, terus bahayanya apa? Ya. Bahayanya adalah karena tubuh kita sudah terjual oleh dosa. Ya. Secara normal kecenderungan kita adalah ingin melakukan yang tidak baik, yang jahat. Jadi melakukan kejahatan seringkali terasa, wah kayaknya seneng nih, enak nih kayaknya. Ya. Dan setan selalu taruh rasa itu. Yang tidak baik selalu kelihatannya enak sementara, tapi ujungnya akan membawa kepada maut. Gimana Bang? Ya, jadi memang sebenarnya para orang tua ya di sini di tengah kesibukan dan sangat jarang saat ini di mana orang tua mempunyai waktu untuk belajar bersama-sama akan firman Tuhan, khususnya sejak masa dini. Ini adalah suatu peringatan yang Tuhan amarkan melalui pelajaran kita saat ini, ya. Karena di sini dikatakan orang tua yang nggak melakukan pendidikan takut akan Tuhan yang menjadi prioritas utama, ya, dia disebut melemparkan anaknya ke jajaran musuh dan membuat pintu gerbang surga tertutup. Ya, jadi sebenarnya hal sederhana yang harus dimulai adalah saat ini para orang tua, berapa banyak waktu yang kalian berikan untuk mengajar anak-anak kita firman Tuhan. Ya, jadi sebenarnya hal yang dari sederhana sejak kecil itu firman Tuhan harus diajarkan sejak dini. Kita ceritakan cerita-cerita kebenaran firman Tuhan. Saat ini tuh udah jarang, nggak ada waktu orang tua menceritakan kepada anaknya cerita-cerita kebenaran firman Tuhan. Karena kesibukan Banyak, itu ya. iya, sangat banyak buku-buku yang bisa menceritakan pahlawan-pahlawan iman. Ya, saya aja setiap mendengarkan banyak firman-firman Tuhan, ya, di situ dikatakan banyak cerita yang sebenarnya kita akan ketemu terus, ya. Baru sepanjang satu minggu ini saya ketemu ada suatu cerita suku Benjamin, ya, punya 700 orang terlatih yang bermegang ali-ali, dan setiap dia memegang ali-ali sebatang helai rambut pun tidak mungkin meleset, ya. Ini kan cerita-cerita yang baru yang menarik. Kalau orang tua mau mengambil waktu, ya, tentu anaknya akan bertumbuh dan membuka pintu gerbang surga. Orang tua tadi dikatakan sebagai prioritas yang pertama, anak-anak akan mengikuti. Apakah engkau hidup oleh iman, anak-anakmu juga akan mengikuti perjalanan hidup kita. Ya, itu gambarannya. Oke, jadi sahabatku yang di rumah, kita telah belajar banyak. Tentu satu lagi yang mungkin seringkali mungkin kita banyak para orang tua mungkin ada juga yang bisa menyempatkan waktu untuk belajar firman. Tapi selain daripada itu kita harus terlebih dahulu mempelajarinya terlebih dahulu. Ya. Karena kalau kitanya belum seperti gelas, kalau gelas kita belum penuh, bagaimana kita bisa bagikan air kehidupan itu kepada anak kita? Ya. Kalau kehidupan kita belum diubahkan, bagaimana kita bisa inspirasikan anak kita? Bayangkan kalau kita menyanyi dalam lagu pujian, tapi kita menyanyinya kayaknya bosen. Anak kita yang dengar, saya dengar orang tua saya nyanyi kayaknya gak enak. Kayaknya dia aja merasa bosan dengan kehidupan keagamaannya. Anak kita pun tidak akan tertarik. Itu yang pertama. Dan yang berikutnya, kita harus ingat juga bagaimana di sini dikatakan dengan melupakan tugas-tugas. Jadi seringkali anak kita mungkin sudah belajar firman Tuhan, tapi mereka nggak ketemu aplikasinya. Mereka nggak ketemu, oke, saya sudah belajar tentang sebuah pelajaran, contohnya tentang Daud, tentang Saul. Mereka hanya sampai di pengetahuan. Marilah kita ajak anak kita untuk berpikir, karena pendidikan yang terbaik bukan hanya sekedar pendidikan yang, ya saya tahu cerita itu, ya saya tahu tentang itu, tapi mereka tahu, oh pelajaran itu yang bagus tuh ininya nih. Nah setelah mereka pelajari bagian itu, aplikasi di dalam kehidupannya haruslah nyata. Sehingga itu akan tercermin saat kita berikan tugas kepada anak kita. Dan ini juga sangat penting. Jadi dua hal tadi, di saat kita meninggalkan tugas yang harusnya kita berikan kepada anak-anak, dan yang kedua adalah meninggalkan renungan bersama dengan anak-anak. Pelajaran agar anak-anak kita takut akan Tuhan.
Dan mungkin kita ajarkan anak kita untuk takut akan Tuhan, tapi jika kita tidak memberikan tanggung jawab di rumah, ini Anda bisa mulai bahkan sejak anak Anda masih kecil. Berikan tanggung jawab. Ada sesuatu yang harus mereka kerjakan. Biarlah melalui pekerjaan itu mereka bertumbuh untuk memiliki beban. Jangan lupa saat anak kita setia di dalam perkara kecil, mereka akan belajar bagaimana untuk bergantung pada Tuhan di saat mereka menghadapi perkara-perkara yang lebih besar di dalam kehidupan mereka. Jadi mungkin inilah sebagian tips yang bisa kita bagikan kepada para pemirsa mengenai berjalan di dalam iman. Sebuah kehidupan di dalam iman. Tentu kehidupan di dalam Tuhan bukanlah sebuah kehidupan yang selalu mulus. Akan ada problem dan masalah di hadapan kita. Tapi jangan lupa, di saat kita selalu setia kepada Tuhan, bahkan di dalam perkara kecil, pastikan di dalam perkara besar, Tuhan pasti akan menolong kita di dalam setiap langkah kehidupan kita. Baiklah pemirsa, sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini. Jangan lupa bagikan pelajaran ini kepada paling kurang 1 orang pada hari ini. Biarlah sahabat-sahabat kita juga merasakan berkat yang kita rasakan. Sampai bertemu lagi pemirsa. Tuhan memberkati dan Maranatha.